Semakin hari, si Ferry Amsari ini semakin kurang ajar bagi saya. Pernyataan-pernyataannya sangat di luar akal sehat kita. Jadi satu kali lagi saya katakan, mereka itu bukan ingin pemilu ini berjalan dengan baik. Tujuan mereka bukan keadilan, tapi tujuan mereka adalah kerusuhan. Bayangkan, dia mengeluarkan statement kepada lembaga negara, KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, bahkan hak angket yang kemudian digembar-gemborkan akan digulirkan, dia tetap nggak percaya. Dia tetap memprovokasi masyarakat agar turun ke jalanan, mengadili presiden oleh rakyat katanya. Saya tantang balik sebetulnya si Repli, siapa si Ferry Amsari, ya samalah dengan si Repli Harun. Coba, pengen tahu saya kekuatan rakyat kalian itu seperti apa, sebesar apa. Rakyat yang diklaim oleh kalian itu sebanyak apa sih? Apa-apa atas nama rakyat. Padahal rakyat di belakang itu mentertawakan ulah-ulah kalian. Termasuk film Dirty Pot yang justru memobilisasi masyarakat agar memilih 02. Harapan Anda kan 02 hancur dengan film Dirty Pot itu. Faktanya enggak, saudara. Justru 01 yang didukung oleh Anda, 03 yang didukung oleh Anda, itu hancur lebur. Ya, film Dirty Pot gagal memprovokasi masyarakat. Terus sekarang kepada semua lembaga yang disediakan oleh negara untuk proses pemilu ini, Anda nggak percaya. Udah, Anda buat negara sendiri, aturan sendiri, masyarakat yang kemudian akan ikut Anda, silahkan ikut. Keluar dari Indonesia. Terus mau bagaimana lagi? Orang-orang yang memprovokasi kayak gini, layak nggak sih ditangkap gitu loh? Bahaya loh, ini bahaya. Nasdem bantah lambat soal hak angket kecurangan pemilu. Ferry Amsari, lebih pas pengadilan rakyat. Seperti apa sih pengadilan rakyat itu? Pengadilan rakyat, sangat bias sekali kalimatnya. Yang rakyat itu yang mana? Rakyat itu yang mayoritas. Yang memilih Anies Baswedan, yang memilih Pak Ganjar Pranowo. Coba pengen lihat rakyat yang mana yang dimaksud oleh Anda, itu rakyat yang mana? Pengadilan rakyat itu yang mana sih? Kadang-kadang sikap anggota DPR RI terhadap wacana hak angket soal kecurangan pemilu 2024 kurang semangat. Hal ini terekam saat rapat paripurna pembukaan masa sidang. Hanya segelintir anggota DPR yang bicara soal hak angket kecurangan pemilu 2024 itu. Mayoritas diam saja. Seperti halnya politisi Partai Nasdem tak terlalu menggebu-gebu. Ketua DPD Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengatakan pihaknya memang belum terlalu kuat mendorong pengajuan hak angket karena masih menunggu proses rekapitulasi penghitungan suara. Kecurangan itu udah ada atau belum sih? Udah terendus belum? Anda itu udah memegang data kecurangan atau belum? Ini dari Nasdem ngomong, nunggu hasilnya dulu. Kalau hasilnya sesuai dengan keinginan mereka, maka nggak jadi hak angket gitu. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka jadi hak angket itu maksudnya. Ini kan artinya, ini bukan ingin memperbaiki bangsa ini. Ingin balas dendam kalau kata Pak Hari Hamzah itu. Ingin mengacak-acak hasil pemilu ini. Anda berhadapan dengan 75 juta orang pendukung Prabowo Subianto. Kalau sasaran Anda adalah Prabowo. Sekarang itu masih santai-santai aja. Masih mentertawakan. Belum gerak ke jalan. Belum gerak ke jalan. Masih mentertawakan. Melihat kalian-kalian tuh. Belum ada actionnya, belum. Belum. Saya juga belum turun. Pada saatnya nanti kalau Anda tetap ngoyo, boleh jadi saya juga akan ikut terlibat. Saya juga rakyat dong, punya hak saya juga. Nantinya lanjut Sugeng, fraksi Nasdem bakal melakukan dorongan secara signifikan setelah proses tersebut selesai 20 Maret 2024. 20 Maret itu udah ada presiden baru, bos.
Oktober pelantikannya kan ya. Hak angket Nasdem jelas mengambil sikap menunggu dulu perhitungan dan kita merespons bagaimana ungkapan masyarakat ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Iya, masyarakat yang tidak puas itu masyarakat pendukung kalian yang kalah itu. Terus mau bagaimana lagi? Hah? Dan sebelum mengangket orang lain, angket dulu diri sendiri. Sebelum mengangket orang lain, angket dulu diri sendiri. Jangan sampai nggak jadi pelupuk mata, nggak kelihatan, semut di ujung sana kelihatan. Saya yakin kalau kemudian kalian sepakat untuk hak angket, yuk kita sepakat sebagai masyarakat. Tapi yang diangket duluan kalian tuh. Jangan cuma fokus kepada pilpresnya dong. Pilegnya nggak dilirik tuh. Pilegnya yakin gak ada kecurangan, yakin kalian tidak melakukan money politik. Kalau tuduhan Anda terhadap pilpres ini urusan money, urusan bansos, yakin kalian tidak menggunakan pokir untuk kampanye terselubung kalian. Kemudian baik yang disuarakan oleh masyarakat luas maupun misalnya juga unsur kampus imbuhnya, maka kita menghormati itu semua dan kita akan mengambil jalan angket tambah Sugeng. Lalu menurut Sugeng, Partai Nasdem justru akan melakukan perubahan sikap terkait pengajuan hak angket DPR RI. Jika sebelumnya menunggu PDIP, nanti kata Sugeng pihaknya akan tetap mendorong tanpa melihat sikap fraksi PDIP. Ya, kita akan lihat aja apakah benar Nasdem. Sepanjang yang ngomong bukan Surya Paloh, saya sih kurang percaya. Seperti kemarin di rapat DPR itu. Yang kencang siapa? Salah satunya dari PKB. Apakah Caimin yang ngomong? Enggak kok, masih anggotanya kok. Sepanjang yang punya otoritas tertinggi pemimpin partai tidak ngomong di forum resmi, bukan di statement di media sosial untuk membahagiakan konstituen kemarin yang milih yang sekarang sedang kecewa, di forum resmi. Sepanjang itu, maka bagi saya hak angket itu hanya lelucon. Dan gak akan berani, coba aja. Tapi yang diangket duluan kalian. Enggak, tolong garis bawahi. Tanpa PDIP pun Nasdem akan mengambil jalan hak angket. Kemudian yang menyebutnya langkah itu diambil karena dorongan awal untuk pengusukan hak angket tak membutuhkan jumlah dewan yang signifikan. Ya, kan angket relatif mudah sebetulnya. 25 orang beda fraksi kan gitu. Cukup 2 fraksi saja lantas menandatangani untuk setuju maka pengajuan pada pimpinan DPR. Kemudian sebelumnya politisi Partai Nasdem San Mustafa menyatakan 3 parpol koalisi perubahan akan mengajukan hak angket tapi menunggu sikap PDIP. Sementara itu pakar hukum tata negara Ferry Amsari mendorong publik untuk mempertimbangkan pengadilan rakyat untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Ya, gimana rakyat yang mana sih? Ferry ini memang provokator ulung. Itu film Dirty Vote. Bagi saya sangat subjektif sekali. Mana mungkin beberapa materi yang mestinya disampaikan oleh para ahli yang berpengalaman di bidangnya itu cuma mereka-mereka yang aktornya tuh. Urusan KPU mereka yang ngomong, urusan Bawaslu mereka yang ngomong, urusan Mahkamah Konstitusi mereka yang ngomong, urusan PJ Gubernur mereka juga yang ngomong. Ini lelucon film Dirty Vote-nya juga. Bagi saya lelucon. Lagian bukan film itu. Anak TK juga bisa loh, cuma membaca hasil dari PowerPoint kan itu. Kata Rocky Gerung, orang yang masih pakai PowerPoint berarti orang itu tidak punya power dan tidak punya poin. Saya pikir publik harus memikirkan pengadilan jalanan.
pengadilan rakyat ya untuk membongkar kecurangan, dan DPR secara formil melakukan hak angket, membongkar kecurangan pemilu melalui proses penyelidikannya, keterlibatan struktur penyelenggara pemerintah, menjelaskan sistem kecurangan dan dampak yang masif bagi pemilu. Secara psikologis, rakyat merasakan ada yang tidak beres pada pemilu. Begitu menyaksikan film terkonfirmasi, politisi, mahasiswa, dan guru besar yang menyaksikan itu gelisah dan merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Nah, setelah menonton film Dirty Vote, kalau memang film Dirty Vote itu berpengaruh terhadap perolehan suara rakyat, maka Prabowo tidak akan seunggul ini, bos. Mau sekeren apapun Anda teori, ketika dihadapkan dengan fakta dan faktanya bertolak belakang dengan teori yang kalian ciptakan, maka teori itu batal, tidak ada apa-apanya. Setelah nonton film Dirty Vote, orang lalu ada faktanya suara Prabowo tetap tinggi kok. Artinya masyarakat yang kalian sebutkan itu masyarakat yang mana? Banyak masyarakat yang justru tidak terpengaruh, justru malah migrasi besar-besaran untuk mendukung Prabowo Gibran. Ketika Dirty Vote itu dimunculkan, 10 juta yang nonton, hampir 20 juta sekarang, 30 ya. Mana ada, nggak ada berapa persennya yang ngalir ke Anies, apalagi ke Pak Ganjar. Justru tetap yang nonton itu ngalirnya ke Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Artinya apa? Film Dirty Vote itu gagal memprovokasi masyarakat agar migrasi dukungan dari 02 ke 01 atau ke 03. Faktanya itu diakui atau tidak, disadari atau tidak. Ya, tuh. Itu faktanya, nggak bisa ngelak Anda. Udah jelas kok suaranya sekarang bagaimana 01 dan 03. Nggak mampu kan memprovokasi masyarakat film itu. Nggak mampu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena masyarakat lebih banyak mengandalkan rasional daripada emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.